Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2302 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 10 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop hukuman karena penyembahan berhala. Demikian firman Tuhan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah, makin banyak buahnya. Haleluya. Saya melihat di sini bahwa keadaan Israel yang digambarkan pohon anggur yang riap tumbuhnya, artinya yang besar tumbuhnya, yang baik keadaannya, sehingga menghasilkan buah yang lebat. Ini bicara tentang keadaan Israel yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Tapi di saat mereka diberkati Tuhan, celakanya mereka lupa Tuhan. Perhatikan, makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Saudara lihat, ketika Israel diberkati Tuhan, justru mereka menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Membuat mesbah-mesbah, membuat tugu-tugu berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Seringkali kita melihat orang jatuh dalam dosa di saat mereka diberkati. Saudara perhatikan perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika mereka diberkati, ada hidup dalam zona nyaman, ada di dalam kehidupan yang damai, justru di saat itu mereka jatuh dalam
dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita semua ditegur. Firman Tuhan ini mau bicara, hati-hati ketika kita diberkati. Amin. Hati-hati saudara. Karena di sanalah ujian yang terbesar dalam hidup kita. Baik itu ujian jasmani maupun rohani ketika kita diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis bekerja dengan luar biasa menyesatkan orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Saudara perhatikan cara kerja iblis. Dia membuat umat Tuhan itu terpisah dengan Tuhan. Dibuatlah dia sibuk dengan pekerjaan. Dibuatlah dia terikat dengan bosnya. Sehingga sulit untuk dia untuk datang kepada Tuhan. Di hari Minggu saja masih bekerja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan orang yang hidup di zaman sekarang itu seperti itu. Itu adalah jebakan iblis. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika umat Tuhan diberkati, justru mereka jatuh dalam dosa. Mereka buat apa? Mesbah-mesbah, tugu-tugu. Bukan untuk Tuhan tapi berhala. Saudara, berhala di zaman modern ini kan sudah beralih, saudara. Sudah tidak lagi patung lalu disembah. Saudara, sekarang sudah beralih, saudara, di zaman modern ini. Bos saudara bisa jadi berhala. Pekerjaan atau usaha saudara bisa jadi berhala. Kalau itu justru menghalangi saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau pekerjaan, usaha, bos saudara, atasan saudara yang menjadi penghalang untuk saudara datang kepada Tuhan, saya mau jelaskan sekali lagi, itu sudah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika umat Tuhan, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, mereka jadi jahat kepada Tuhan. Perhatikan ayat 2a di sana. Hati mereka licik. Apa itu licik, saudara? Licik itu banyak akal yang buruk, pandai menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang waktu susah masih jujur, saudara. Masih berintegritas. Karena tidak ada yang dia mau tipu, kan nggak punya apa-apa, saudara. Tapi setelah dia diberkati, saudara, mulai licik. Mulai punya banyak alasan, punya banyak akal untuk menghindari, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada saja alasannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat bangsa Israel diberkati, mereka jadi licik. Mereka sombong. Mereka merasa diri bisa tanpa Tuhan. Mereka merasa diri bahwa apa yang mereka dapatkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah itu karena kehebatan manusia mereka. Karena mereka rajin bekerja, pintar cari relasi, pintar cari duit. Mereka menganggap bahwa itu karena mereka. Itu orang sombong, saudara. Selalu saya bilang, orang sombong itu bukan hanya memamerkan apa yang mereka punya, tapi orang sombong yang saya pelajari adalah mereka yang tidak pernah datang cari Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau ditegur. Padahal firman Tuhan yang menegur mereka dengan keras, tapi mereka tidak bertobat, tidak mau datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Itu orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat bangsa Israel diberkati, mereka jadi sombong. Mereka lupa Tuhan. Saudara, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita hanya baca sekilas, saudara, ketika mereka diberkati, mereka buat banyak mesbah. Sekilas kita, wah ini mesbah buat Tuhan. Tetapi di ayat 1 terakhir itu, makin baik dibuatnya tugu-tugu apa? Berhala. Mereka lupa sama Tuhan yang memberi berkat kepada mereka. Saya melihat ini durhaka sekali mereka ini.
Saudara, mari lihat diri kita. Kita juga sering begitu. Sering durhaka sama Tuhan. Kita sudah diberkati tapi seringkali lupa sama si pemberi berkat itu. Kita seringkali lupa sama Tuhan. Kita banyak bohongnya, saudara. Lihat ayat 4 di sana. Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa-dosa mereka itu yang licik, sombong, lupa Tuhan, membual, bohong, sumpah dusta, akhirnya apa, saudara? Akhirnya Israel atau umat Tuhan harus menanggung akibatnya. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya, perhatikan ayat 2 di sana. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya, akibat dosa-dosa mereka. Perhatikan, dia akan apa? Menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa umat Tuhan itu, mereka menanggung akibatnya dengan apa? Dengan kehancuran. Dengan apa? Keruntuhan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, dengan berbuat dosa jalan terus, saudara tidak beribadah kepada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Apa yang saudara dapatkan sekarang ini, itu akan habis, ludes, runtuh, hancur, berkeping-keping. Kalau saudara melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan umat Tuhan, yang menjadi apa? Menjadi sombong, yang lupa sama Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, akan hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara ditegur, saudara bertobatlah. Selama saudara masih menghirup udara segar, masih bernapas, itu berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara untuk apa? Untuk bertobat. Amin. Saudara, saya percaya saudara, tidak ada yang mau dihukum Tuhan, betul? Semua mau diberkati. Oleh karena itu saudara, ingat selalu Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, yang pertama, tetaplah rendah hati. Amin. Tetap rendah hati saudara. Jangan melawan, jangan memberontak Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara jangan dilawan. Terima itu sebagai teguran dalam bentuk kerendahan hati kita. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Amin. Tetap cari Tuhan. Sebagaimana kita waktu susah, rajin, aktif dalam pelayanan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara sudah diberkati, sudah mulai lebih mengutamakan cari cuan daripada cari Tuhan. Ini yang dilakukan banyak orang. Mengejar cuan, lupa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia mengawalinya bersama Tuhan dan dia mengakhirinya bersama Tuhan. Dia pergi berangkat kerja, di tempat usahanya yang dia lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Memulai usahanya, dia memulai dengan berdoa. Amin. Kalau saudara tidak memulai dengan berdoa, itu berarti saudara berdosa saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu hadirkan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Dia selalu mengundang Tuhan, dia selalu berdoa. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun dia bisa mengerjakan karena sudah terbiasa setiap hari itu, tetapi dia selalu cari Tuhan. Amin. Kalau orang yang merasa bisa tanpa Tuhan, dia sudah mulai tidak berdoa. Itu celaka saudara. Itu orang berdosa. Andalkan Tuhan selalu. Amin. Yang keempat saudara,
Kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah beribadah. Amin. Tetap datang ke gereja. Hari Minggu, datang cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak statement-statement sesat yang dianut oleh orang-orang Eropa, saudara. Akhirnya apa, saudara? Jadi hancur, gereja jadi kosong. Karena mereka berprinsip, oh gak apa-apa, gak ke gereja kok. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu kan statement konyol, saudara. Statement orang sesat. Kalau itu yang digaungkan, yang disampaikan, dikatakan, saudara, lama-lama gereja kosong, saudara. Karena penyesatan pikiran saudara. Kita ini kan domba-domba, ya harus berkumpul, berkoloni, saudara, dalam komunitas. Kalau kita berjalan sendiri tidak beribadah, kita ada dalam bahaya. Makanya kalau kita diberkati Tuhan, tetap pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Tetap beribadah. Amin. Yang terakhir, kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah setia. Amin. Tetap setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Jangan sampai, saudara, ini yang sering kali saya dengar. Setelah diberkati, sudah mulai sibuk dengan pekerjaan, akhirnya sudah berubah setia. Tadinya setia melayani, sekarang sudah mengundurkan diri. Tidak lagi mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita diberkati itu karena kita melayani Raja di atas segala raja. Upahnya saudara sudah rasakan, sudah saudara terima. Jangan berhenti. Layani Tuhan dengan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang tadinya setia, lalu kita mulai tidak setia, Tuhan akan menuntut apa yang kita lakukan waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Apakah masih sama atau tidak? Dulu kita setia, sekarang sudah berubah setia. Tuhan akan tolak. Tuhan akan tolak, saudara. Tuhan melihat dan menjadi ukuran Tuhan waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Di mana kita setia ikut Tuhan, setia melayani. Tapi sekarang kalau kita sudah mulai berubah setia, sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Saudara akan ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat pertama kali jatuh cinta saudara kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan bandingkan dengan sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah setia. Banyak orang setelah diberkati berubah setia. Tapi kita yang dengar firman Tuhan ini, tetaplah setia sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Dia mendapati saudara dan saya tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, jangan sama seperti bangsa Israel yang licik, sombong, lupa Tuhan, banyak bohongnya. Tapi biarlah kita tetap rendah hati, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.